yang kami ucapkan dengan workshop Persuasive Teaching of the Power of Hypnotic Persuasion dengan fasilitator kita Bapak Yovan P. Putra. Acara workshop ini diselenggarakan Lembaga Pendidikan Kriminal Sadia. Oke, Bapak dan Ibu ada yang mau tanya nggak? Kalau kata orang konsentrasi itu mengosongkan pikiran atau tidak? Bukan berarti itu atau Mengosongkan pikiran. Kosong sendiri adalah pemikiran. Gimana caranya? Ketika Anda berbicara dengan orang, lakukan yang disebut kalibrasi. Kalibrasi itu adalah suatu proses bertanya yang Anda sudah tahu jawabannya. Ya, kira-kira kelingnya seperti apa, matanya seperti apa. Nah, itu Anda harus lihat. Bila ada kalibrasi, berarti semua bentuk tonus yang berbeda di luar itu berlapis-lapis. Itu bisa hitung. Oke, so bisa dihitung saat ini ya. Dia buat seperti itu, nanti akan anda jadi paham seperti itu. Oh, ada implikasinya penting. Satu teori yang bekerja saat ini berkenaan dengan alam semesta itu adalah super string teori. Super string, dalam. Karena udah lebih dalam lagi string sekarang. Esensinya, semua yang anda lihat, termasuk diri anda, itu dalam kondisi bergetar. Oke, bergetar ya. Contoh, kaca itu bergetar, dia punya frekuensi alami kalau anda itu ya. Jadi kalau anda bisa pakai garpu utara agar frekuensi alaminya sama, dia bergetar pecah. Oke, so kalau anda lihat diri anda, tubuh anda masuk ke tubuh, ketemu sel, masuk lagi lebih dalam sampai ke DNA, ke atomnya, masuk lagi ke inti atomnya, proton, neutron, and so on, ketemu quark, lalu apa yang terjadi? Bergetar. Dalam kondisi yang selalu bergetar seperti ini. So super string teori. Nah, kita cerita si alam semesta ini getarannya gede banget. Terus, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cerita apa ya? Ya, tadi apa yang Ibu alami? Tadi sini itu tentang apa? Sini tadi tentang self confidence. Iya. Ya, selama ini saya merasa tidak percaya diri dari kecil. Merasa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya kalau berhadapan dengan audiens yang banyak ini saya grogi dan merasa tidak punya percaya diri. Sebelumnya sekarang sedikit. Oke. Iya. Apa yang membuat terharu? Terharu karena membuka pikiran bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan walaupun air mata itu adalah jalan dari emosi, saya harus keluarkan. Proses pembelajaran itu sendiri seperti itu. Mulai dari bagaimana sebenarnya siswa itu tahu kapan dia paham. Lalu kemudian mereka juga bisa mengendalikan proses yang terjadi di pikirannya. Karena ini saya ingin targetkan, kita ada visi seperti itu, yaitu untuk mencegah pendangkalan di bidang pendidikan. Salah satu contohnya, jadi tadi saya share juga di dalam seperti itu, bahwa satu-satunya negara yang punya bisnis bimbingan belajar yang mana marak sekali itu adalah Indonesia. Anda cari di seluruh dunia itu nggak ada yang disebut bisnis bimbingan belajar. Nah, kenapa? Karena itu ada suatu proses pengulangan yang terjadi di sekolah. Kalau dibutuhkan namanya proses bimbingan belajar, dengan demikian berarti yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana proses belajar di sekolah. Nah, ini yang penting, dan ini juga merupakan pembekalan kita terhadap liberalisasi pendidikan, serangan guru-guru asing dengan membekali mereka, guru-guru lokal.
tentang ilmu sains dari pikiran. Sebenarnya bagaimana sih cara mengendalikan pikiran, bagaimana sih caranya meningkatkan memori, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan konsentrasi. Belajar tanpa konsentrasi tentunya sia-sia seperti itu. Apakah kreativitas hanya milik artis, tidak bisa dipelajari? Apakah bagaimana cara membaca yang benar? Banyak orang kalau membaca buku apalagi kalau siswa dia baca buku, dia tutup, kemudian ditanya oleh gurunya, tadi kamu baca apa? Atau sehingga mereka terjebak pada proses pengulangan. Proses pengulangan ini membutuhkan tenaga dan menjenuhkan. Wajar saja kalau kemudian banyak orang yang terjadi demoralisasi terhadap proses pembelajaran. Mereka menjadi enggan untuk belajar. Kenapa? Asosiasinya belajar lelah. Ya. Nah, targetnya ke sana sebenarnya. Berarti itu tingkat kesehatannya juga dibutuhkan di sini kan? Kemampuan dan kesehatan dari. Betul. Itu dia sebabnya kenapa tinjauannya itu luas sekali, mulai dari pikiran, kita mulai sebenarnya dari otak, pikiran, pemikiran. Setelahnya kita masuk ke dalam kinesiologi, ilmu tentang gerak. Apa sih sebenarnya ketika belajar itu sebenarnya apa sih yang terlibat seperti itu? Bagaimana sih gerak tubuh seperti itu? Kita juga membahas tentang apa yang disebut sebagai hubungan antara pikiran dengan tubuh seperti itu. Kenapa pemikiran tertentu membuat tubuh katakanlah menjadi lemas, kurang bergairah, kurang bersemangat. Kenapa ada pemikiran tertentu membuat tubuh bersemangat? Nah, itu yang penting di-share kepada guru. Harapan saya adalah dengan memberikan sharing kepada guru, mereka bisa share kepada siswanya. So actually influence the influencer. Mempengaruhi guru 10 sama dengan mempengaruhi 100 atau 1000 siswa. Itu targetnya ke depan. Jadi mudah-mudahan visi kita, dan ini juga didukung oleh Mandiri seperti itu, kita bisa ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita. Mas, tadi kan dikatakan bahwa metode yang dilakukan saat ini adalah metode pembelajaran di bawah pikiran sadar, ya? Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Bagaimana cara mengoptimalkan proses belajar menggunakan seluruh potensi pikiran yang ada. Kita sering dengar orang baru menggunakan 10% dari pikirannya. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita menggunakan 90% sisanya? Nah, itu yang eksplorasi ini memberikan suatu inspirasi kepada siswa, kepada guru. Sains itu adalah suatu petualangan. Petualangan ini yang menyenangkan. Dengan demikian maka ketika mereka belajar, mereka bergairah. Karena kunci dari belajar intinya adalah bukan seberapa pintar siswa, tapi dia bergairah atau tidak. Masih memberikan keyakinan kepada mereka yang di luar kesadaran. Betul, di luar kesadaran, tapi dengan potensi-potensi yang ada. Dia punya memori yang bagus, dia bisa ditingkatkan, dia punya konsentrasi, tapi dia tidak tahu. Salah satunya adalah dia TV. Jadi bagaimana TV melakukan proses ulang konsentrasi dan konsentrasi seperti itu terhadap pikiran seperti itu. So, itu kita share semua di dalam. Kenapa media lebih bagus dalam mempengaruhi siswa dibandingkan guru? Kalau guru bisa belajar dari media, pendidikan kita akan maju sekali. Nah, itu yang kita ingin share. Jadi apa-apa saja sih penelitian dilakukan oleh media, kenapa mereka tuh bisa, kalau orang nonton TV sulit sekali untuk lepas, dia mau matikan remote-nya saja sulit. Kenapa? Katanya seperti kuat sekali. Bayangkan kalau guru memiliki kemampuan itu, indah sekali dia belajar. Terus metode ini sudah dilakukan di beberapa negara. Nah, metode yang kita berikan ini sebenarnya adalah gabungan dari berbagai konsep. Jadi kalau dikatakan ada di beberapa negara, tidak ada. Jadi cuma di sini saja seperti itu. Hanya saja metode ini akan terus berkembang. Jadi tidak fix. Dan saya juga tidak tertarik untuk mempatenkan seperti itu. Kenapa? Ketika kita memberikan bentukan pematenan, maka apa yang terjadi? Ini tidak berkembang. Sementara penelitian tentang otak di luar itu terus berkembang. Intinya nanti yang saya bisa bayangkan, yang saya visikan adalah ketika guru tidak lagi seperti sekarang, mereka ingin menyiapkan siswa untuk masa depan dengan pengetahuan di masa lalu. Bagaimana menyiapkan siswa untuk masa depan dengan pengetahuan dari masa depan?